Selamat datang di SD Negeri Pilangsari 1, Kecamatan Rampa, Kabupaten Sragen. Di bawah pimpinan Bapak Paiman SPD, SD Negeri Pilangsari 1 menjadi salah satu SD Negeri favorit di Kecamatan Rampa, Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaini Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Univet tahun 2020. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan non-pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan kegiatan non-pembelajaran, yaitu sosialisasi gaya hidup sehat di masa pandemi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dengan doa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kasih salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Gaya hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Pada kegiatan ini tujuannya yaitu yang pertama menambah pengetahuan akan gaya hidup sehat yang tepat di masa pandemi COVID-19 untuk menumbuhkan kesadaran diri untuk menerapkan gaya hidup sehat. Dan yang ketiga, supaya terhindar dari paparan COVID-19 dengan menerapkan gaya hidup sehat. Anak-anak, gaya hidup sehat menurut Kotler adalah gambaran dari aktivitas atau kegiatan kita yang didukung oleh keinginan dan minat kita dan bagaimana pikiran kita menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan kita. Mari kita simak video berikut ini. Tips menerapkan gaya hidup sehat saat masa pandemi COVID-19. Pertama, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun selama minimal 20 detik dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ketiga, tidak keluar rumah selama masa pandemi, kecuali untuk urusan yang darurat. Kalaupun harus keluar, pastikan memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah, istirahat yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap harinya, serta menjaga kesehatan mental. Karena hati yang bahagia dapat membuat imunitas tubuh terjaga. Kelima, jika mengalami keluhan mirip gejala COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Tetap tenang dan hubungi fasilitas terdekat dan call center 119 extension 9 untuk melakukan konsultasi. Keenam, taati aturan pemerintah dan tetap mengikuti perkembangan informasi dan berita yang valid dari media yang terpercaya. Nah, anak-anak, dari video tadi dapat kita ketahui bahwa gaya hidup sehat yang bisa diterapkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang pertama, menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin. Dan ketiga, tidak keluar rumah saat pandemi kecuali ada kepentingan tertentu. Kemudian, menjaga imunitas tubuh dan melakukan isolasi mandiri jika merasakan ada gejala. Hindari kontak langsung dengan orang lain. Maksudnya di sini anak-anak, kita harus melakukan jaga jarak dengan teman kita, minimal 1 meter dengan orang lain. Jadi agar terhindar dari droplet. Yang kedua yaitu cuci tangan sesering mungkin. Kuman penyakit itu sangat mudah ditularkan melalui tangan kita. Jadi tangan kita yang terlihat bersih ini ternyata sebenarnya itu ada kumannya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus sering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun. Karena sabun itu anak dapat membersihkan dan merontokkan kuman yang masih tertinggal. Samping adalah 6 langkah mencuci tangan selama 20 detik. Nah, yang pertama, kita basahi tangan kita, kemudian kita ratakan dengan sabun 2 telapak tangan kita. Kemudian yang kedua, gosok bagian punggung tangan serta sela jarinya. Yang ketiga, gosokkan pada bagian telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, kita gosok punggung jari dengan posisi mengunci.
Kemudian yang kelima, gosok ibu jari kiri di dalam genggaman tangan kanan. Kemudian kalian lakukan secara bergantian. Setelah itu yang kelima, usap kuku jari, dilakukan bergantian. Yang terakhir, kita bilas dengan bersih dan dikeringkan dengan sempurna. Kemudian gaya hidup sehat yang ketiga yaitu tidak keluar rumah saat pandemi. Nah, kalaupun terpaksa kita harus keluar rumah, kita harus selalu mengingat dan mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yaitu gerakan 5M. Ada yang tahu 5M itu apa saja anak-anak? Membatasi mobilitas. Iya, 5M itu antara lain yang pertama menjaga jarak. Jadi kita, seperti tadi ya, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kemudian membatasi mobilitas. Kemudian gaya hidup yang selanjutnya yaitu menjaga imunitas tubuh dengan makan buah dan sayur serta menjaga pola makan sehat selama pandemi. Berikut ini di kami ini ada 7 rekomendasi dalam mempertahankan pola makan sehat selama pandemi COVID-19. Nanti anak-anak bisa baca ya. Nah, selanjutnya untuk menjaga imunitas tubuh kita harus meminum air putih minimal 18 sehari. Dengan mengkonsumsi air putih 18 hari itu dapat membantu mencegah dehidrasi dalam tubuh kita. Kemudian untuk menjaga imunitas tubuh kita juga perlu melakukan olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, anak-anak, berolahraga itu artinya melakukan kegiatan fisik yang melibatkan gerakan-gerakan otot. Nah, anak-anak di rumah bisa berolahraga fisik sambil bermain, kemudian juga bisa dengan membantu orang tua, contohnya merapikan tempat tidur, menyapu halaman, menyiram tanaman, merapikan meja, dan hal-hal yang lain. Nah, biasakan anak-anak melakukan kegiatan fisik ini, misalnya berjalan kaki atau bersepeda itu setidaknya 30 menit sehari. Dan untuk meningkatkan imun tubuh kita juga membutuhkan istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Jadi kuantitas di sini maksudnya tidur malam itu minimal 7 jam, dan kualitas di sini maksudnya adalah tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar, dan dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Menjaga kesehatan mental, anak-anak harus selalu berpikiran positif dan bahagia. Kemudian gaya hidup yang selanjutnya, kita melakukan isolasi mandiri jika merasakan gejala. Jadi kalau kita anak-anak merasakan gejala seperti panas, badannya panas tinggi, kemudian tenggorokannya sakit, obat indera penciumannya hilang, dan lain-lain, itu kita harus melakukan isolasi mandiri. Yang perlu kita lakukan di rumah selama 14 hari. Kemudian kamar terpisah dengan anggota keluarga yang lain, jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, mengecek suhu tubuh setiap hari, mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin, menggunakan peralatan makan sendiri, dan selalu menggunakan masker. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Nanti anak-anak silahkan kirimkan video pola hidup sehat yang anak-anak lakukan, kemudian dikirim pada link Google Form berikut. Di rumah saja merupakan wujud kontribusi bersama melawan corona. Sekian materi dari guru. Pertemuan kali ini kita akhiri dengan doa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kasih salam. Selamat siang. Selamat siang, guru. Selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk keikutsertaan anak-anak hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk anak semua. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.